Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa li baitihi wa dzurriyyatihi ajma'in wa ba'd. Sahabat yang dimuliakan Allah, banyak pertanyaan mengenai sebenarnya siapakah pendiri manhaj atau ajaran atau pergerakan dakwah Al-Wahabiyah atau sekarang yang sering kita dengar dengan Salafiyah. Di Indonesia kita lebih sering mendengarnya dengan istilah Salafi, sedangkan di jiran, di Singapura, di Malaysia, Brunei, biasanya ulama-ulama di sana menyebutnya Wahabi atau Wahabiyah. Tidak benar jika ajaran ini dinisbatkan kepada Abdul Wahab bin Rustum. Ini adalah kebahlulan dalam sejarah, ya. Ketidakfahaman orang menyebut suatu penisbatan sejarah, menyebutkan sumber sejarah. Ini berarti tidak memahami karya para imam-imam Wahabi sendiri, meskipun muncul dari praktisi-praktisi Wahabi. Abdul Wahab bin Rustum itu zaman dahulu, ya, masih masuk ke generasi salaf, tapi bukan bagian dari firqah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Lalu ada yang tidak sepakat dengan penamaan Wahabiyah. Kenapa nggak disebut Muhammadiyah? Kan namanya Muhammad bin Abdul Wahab. Karena pendiri dari Wahabi ini betul bernama Muhammad ibn Abdul Wahab. Kenapa tidak disebut dengan Muhammadiyah? Ya, kalau kita faham sejarah, itu juga hal biasa. Mazhabnya Imam Ahmad yang merupakan mazhab Hanbali, beliau membuat mazhab sendiri, disebut Hanbali, bukan disebut Ahmadiyah. Ahmad ibn Hanbal. Kenapa tidak disebut mazhab Ahmadi? Kenapa nggak disebut mazhab Muhammadiyah, Muhammad bin Idris Syafi'i? Kenapa disebut Syafi'i? Imam Abu Hanifah bernama Nu'man ibn Thabit. Kenapa nggak disebut mazhab Nu'maniyah? Nah, maka jika kita faham salah satu metode penisbatan, jadi ada satu ilmu menisbatkan, ilmu ansab, ada nasab jasmani, ada nasab keilmuan, ada nasab kerohanian. Maka yang tepat betul Muhammad bin Wahab, ulama kita sudah benar menyebutnya Wahabiyah. Syekh bin Baz itu pernah ditanya mengenai penisbatan penyebutan Wahabiyah. Apakah itu boleh? Bagi beliau boleh-boleh saja. Lalu kenapa praktisi Wahabiyah hari ini takut? Ya, mungkin karena ada satu kitab yang ditulis oleh Al-Imam Sayyid Ahmad Zaini Dahlan mengenai fitnah Al-Wahabiyah, ya. Dan ini memang membuat banyak orang-orang yang berkeyakinan mengikuti Muhammad bin Wahab kebakaran jenggot. Terlepas dari semua itu, saya akan mengambil sisi lain, sisi yang mungkin barangkali positif dari Muhammad bin Abdul Wahab. Man huwa Muhammad bin Wahab? Muhammad bin Wahab sesuai namanya anak dari seorang syekh yang bermazhab Hanbali, yaitu Syekh Abdul Wahab. Dia punya tradisi dari keluarganya, pecinta turas Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahmatullah alaih, yang wafat 729 Hijriah. Adapun Muhammad bin Abdul Wahab ini, ya kira-kira tahun 1200-an atau lebih tepatnya tahun 1703 dan wafat di akhir tahun 1700-an, ya, 1790-an. Syekh Muhammad bin Wahab kemudian berbeda bahkan dengan ayahnya, bahkan berbeda dengan saudaranya Sulaiman ibn Abdul Wahab. Dan ini terlihat dari dua kitab beliau, itu mengkritisi pedas dengan cara orang-orang Hanabilah. Orang-orang yang bermazhab Hanbali membantah orang yang dianggap menyimpang dari Hanbali. Maka ada kitab As-Sawa'iq Al-Ilahiyah karya Sulaiman bin Abdul Wahab, saudaranya sendiri membantah Muhammad bin Wahab. Begitu juga karya-karya yang lain. Tapi terlepas dari itu, Syekh Muhammad bin Wahab adalah orang yang sangat-sangat rajin sekali membaca turas Ibn Taimiyah dan melakukan rihlah. Salah satu tradisi ulama dahulu melakukan rihlah, safar, perjalanan jauh untuk berguru, karena dulu belum ada madrasah seperti saat ini. Maka beliau berguru ke ulama Makkah, Madinah. Di Madinah beliau bertemu dengan Al-Syekh Ibnu Saif, seorang yang bermazhab Syafi'i, guru Sahih Bukhari, Sahih Muslim, yang pertama kali memfatwakan haramnya syurbud dukhan, haramnya menghisap rokok. Itu yang diambil oleh beliau.
Kemudian juga ada gurunya ahli hadis yang juga seorang sufi, dan fakta ini ditolak oleh orang yang tidak mengerti sejarah, yaitu Muhammad Hayat As-Sindi An-Naqsyabandi Al-Hanafi. Jadi ternyata Syekh Muhammad bin Wahab pernah berinteraksi dengan seorang sufi. Sufinya lebih dominan ahli hadisnya. Mungkin karena dominan ilmu atharnya, ilmu hadisnya, maka Syekh Muhammad bin Wahab sangat nyaman dengan Syekh Muhammad Hayat As-Sindi. Dari namanya terlihat As-Sindi, An-Naqsyabandi, Al-Hanafi, ada tambahan belakangnya Al-Madani karena beliau tinggal di Madinah. Muhammad Hayat As-Sindi, namanya muncul dalam biografi Syekh Muhammad Wahab yang ditulis oleh Syekh bin Baz, Syekh Utsaimin, bahkan Syekh Saleh Fauzan. Lalu kenapa hari ini orang tidak terima dan mengatakan kalau Syekh Muhammad Wahab tidak pernah berguru ke sufi? Dia berguru ke sufi. Itu sebabnya ketika banyak isu mengenai takfir, pengkafiran Syekh Muhammad Wahab terhadap kalangan sufi, Syekh Busiri dengan syairnya, diwannya, dengan salawat-salawatnya, kemudian Ibn Arabi, juga Ghazali, dan lain-lainnya. Itu Syekh Muhammad Wahab kemudian mengirimkan surat, dan itu terkumpulkan dalam satu kitab judulnya Rasail Ibn Abdul Wahab. Beliau menulis kepada kawannya, bahkan gurunya juga. Beliau kemudian mengatakan, ini adalah buhtan azim. Saya mengkafirkan orang-orang seperti itu adalah kebohongan yang besar. Jadi beliau bertabri'ah. Apa tabri'ah? Berlepas diri dari pengkafiran-pengkafiran terhadap sufi. Meskipun hari ini seperti Syekh Saleh Fauzan yang mengikuti Muhammad Wahab tidak mengikuti pandangan ini. Syekh Saleh Fauzan bersikukuh mengatakan bahwa kalam yang ada dalam teks Al-Busiri itu kalam kufriyah syirkiyah, ada kesyirikan. Kalau kufur syirik berarti bisa dikatakan pelakunya kafir. Sepertinya mereka tidak mengikutinya dengan sepenuh hati ya. Jika tidak sesuai dengan manhajnya, maka dia mengambil manhaj yang tersendiri. Sahabat yang dimuliakan Allah, fakta ini sulit dibantah. Kenapa? Karena nama-nama mereka tertulis dalam karya-karya yang ditulis oleh para imam-imam Wahabiyah. Oleh karena itu, ada sisi lain dari Syekh Muhammad Wahab. Dia seorang Taimi, pengikut Ibnu Taimiyah, maka dia mengajarkan uluhiyah, rububiyah, asma wa sifat, atau disebut dengan trilogi tauhid, usul salasah, tauhid yang 3, yang dulu sebelum Ibnu Taimiyah, sebelum abad ke-8 belum ada, beliau hidupkan kembali. Kemudian di sisi lain beliau pernah berinteraksi dengan orang yang bermazhab, ayahnya sendiri, Ibnu Saif yang baru Syafi'i, Muhammad Hayat Sindi, Sufi, dan seorang Hanafi. Ini fakta lain dari sisi Muhammad Wahab. Namun kemudian di kalangan pengikutnya lebih dominan pergerakan teologisnya. Sisi-sisi zauqiyah rohaninya sepertinya jarang kita temui hari ini. Maka sahabat-sahabat yang dimuliakan Allah, ternyata Syekh Muhammad Wahab memiliki sisi lain, sisi bahwa dia berguru kepada orang-orang yang sanadnya tertulis dalam sanad-sanad ilmu kita. Wassallallahu ala nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.